Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'dah. Para Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Ikhlas BTN Melati yang berbahagia, Bapak Ibu, para pemirsa pengaosan pengajian Mushola Al-Ikhlas, monggo kita lajengaken kajian kita ing wekdal sakmenika. Bismillahirrahmanirrahim. Para Bapak Ibu, ada 10 golongan manusia yang akan mendapatkan ampunan Allah dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam golongan yang ada di dalam ayat surat Al-Ahzab, yaitu golongan dari 10 golongan itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wal zakirina wa katsira wal zakirati adalahum maghfiratan wa ajran azima. Innal muslimina, sesungguhnya orang-orang Islam laki-laki, wal muslimati, orang-orang Islam wanita perempuan, yaitu orang-orang yang mau menjalankan ajaran-ajaran rukun Islam dari mulai sholat, zakat, puasa, haji, baik laki-laki maupun perempuan. Wal mu'minina wal mu'minati, orang-orang laki-laki yang beriman dengan akidah keimanan yang benar, orang-orang wanita yang beriman dengan keimanan yang benar. Wal qanitina wal qanitati, orang-orang laki-laki yang taat dengan taat yang benar, dan orang-orang wanita yang selalu taat kepada Allah, pada ajaran Allah. Was-shadiqina was-shadiqati, orang-orang laki-laki yang selalu berbuat benar, baik secara lahir maupun batin, ataupun orang-orang wanita yang selalu berbuat benar, baik lahir maupun batin. Was-sabirina was-sabirati, orang-orang laki-laki yang penuh dengan kesabaran untuk menjalankan ibadah, tidak mudah terpengaruh. Wasabirati, orang-orang wanita yang penuh kesabaran untuk menjalankan ibadah, tidak gampang terpengaruh dengan godaan-godaan. Wal khosyi'ina wal khosyi'ati, orang-orang laki-laki yang khusyuk, anteng, tenang di dalam ibadah. Wal khosyi'ati, dan orang-orang wanita yang selalu tenang, khusyuk di dalam ibadah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, orang-orang laki-laki yang gemar untuk bersedekah, yang dermawan. Wal mutasaddiqati, dan orang-orang wanita, ibu-ibu yang selalu gemar untuk berderma, gemar untuk bersedekah. Lalu pada hari ini wasoimina, dan orang-orang laki-laki yang berpuasa Ramadan. Wasoimati, dan orang-orang wanita yang berpuasa Ramadan. Wal hafizina furujahum, orang laki-laki yang mau menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya. Wal hafizati, para wanita-wanita yang mau menjaga kemaluannya. Wadzakirinallaha, para orang laki-laki yang gemar berzikir kepada Allah. Wadzakirati, dan orang-orang wanita yang gemar berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. A'adda, Allah nyawisne, menyediakan bagi mereka maghfiratan, ampunan. Jadi a'addallahu lahum maghfiratan, Allah
menyediakan ampunan bagi mereka wa ajron dan pahala ngaziman yang besar. Niku 10 golongan, mudah-mudahan kita semua yaitu tergolong termasuk dari 10 golongan yang mendapat ampunan Allah dan mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Para Bapak Ibu, dikatakan pada pagi ini kita selalu beribadah mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, yaitu beribadah puasa. Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dulaimi, sumtus shaimi tasbihun, diamnya orang yang berpuasa itu adalah seperti baca tasbih. Jadi ketika panjenengan niku di rumah diam dalam keadaan berpuasa, itu diame panjenengan niku pahalane seperti orang baca tasbih. Itu karena panjenengan itu berpuasa. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi diamnya seperti orang baca tasbih, pahalanya, tidurnya tergolong ibadah. Itu tidurnya orang yang berpuasa. Wa du'a'u mustajabun, doanya orang yang berpuasa itu selalu diijabahi, dikabulkan oleh Allah. Hanya saja masalah dikabulkan itu sesuai dengan pilihannya Allah, bukan sesuai dengan pilihan kula panjenengan. Tapi pilihannya kula panjenengan mesti manut penjaluke. Tapi Allah lebih tahu tentang keadaan kula panjenengan. Mula kadang-kadang panjenengan berdoa minta kekayaan, tapi oleh Allah enggak diberi kekayaan, tapi diberi kesehatan. Kadang-kadang panjenengan berdoa minta rezeki yang banyak, oleh Allah diberi tidak sesuai dengan permintaan panjenengan, tapi diberi keluarga yang tentram. Jadi sesuai dengan pilihannya Gusti Allah. Di doa panjenengan dikabulkan, wa amaluhu mudha'afun. Amal ibadah orang yang berpuasa itu adalah selalu ditingkatkan tikel-tikel, sehingga panjenengan ngelampaui sholat sunat itu sama dengan menjalankan sholat fardu. Pahala 1 rakaat sholat sunat sama dengan sholat fardu 1 rakaat. Orang yang menjalankan sholat fardu itu pahalanya tikel 70 sholat fardu. Jadi kalau sholat duhur, menjalankan sholat duhur, menjalankan sholat subuh, itu pahalanya tikel 70 sholat subuh. Para Bapak Ibu, di dalam kita berpuasa pasti ada syarat rukunnya, pasti ada sah dan tidaknya. Yang menghilangkan pahala puasa sampun kula aturaken ing panjenengan, lah sakniki yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk al-muftirat sing membatalkan puasa, al-muftar al-awal membatalkan puasa, puasanya jadi tidak sah. Yang pertama adalah aridatu, murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Waya qatul Islam biniatin, bahwa murtad itu adalah medot keluar dari Islam biniatin dengan niat. Dengan niat saja untuk keluar dari Islam itu sudah murtad. Jadi dalam hati niat rasa Islaman, rasa salat-salatan dalam hati itu sudah keluar dari Islam. Keluar dari Islam itu murtad. Au kaulin atau murtad segi ucapan, bisa keluar dari Islam gara-gara ucapan. Contohnya
Salat oleh, ra salat oleh. Kadang-kadang di lagu-lagu. Kalau itu betul-betul untuk mentertawakan tentang kewajiban, itu adalah termasuk bisa keluar dari Islam. Atau mengkafirkan orang. Jadi enak orang Islam taat ibadah, pahala ibadah ndak podo dikafir-kafir ini. Nah, itu bisa murtad. Tambah saat ini, wong murtad itu akeh ndak krasa. Kan, ya mengkafirkan orang lain, jadi ibadahnya ndak podo. Sing siji tahlilan jiura, sing enggak tahlilan ngafirne. Nah, ini enggak betul. Jadi mengkafirkan orang Islam itu bisa murtad. Jadi sing mengkafirkan itu secara langsung dia keluar dari Islam. Ngoten. Nah, iki bahayane ngoten. Lek enggak diilmoni sak karepe dhewe metu saka Islam ndak krasa. Ngoten, ndak krasa. Au fi'lin atau perbuatan. Murtad karena perbuatan, misalnya menyembah pohon, menyembah batu, hati menyembah berhala, menyembah harta, jadi hartanya disembah-sembah, hati yang dikira itu bisa menyelamatkan, nah, itu bisa murtad, keluar dari Islam. Lah supaya kembali Islam lagi harus bersahadat. Jadi zaman sekarang itu orang murtad banyak. Ini sing gene muni kopar kafir itu. Itu banyak yang murtad itu sebenarnya. Karena mengkafirkan dengan sesama orang Islam. Ya. Jadi murtad termasuk di situ adalah keluar dari Islam itu membatalkan puasa. Sebab kewajiban puasa itu diwajibkan untuk orang Islam. Walau kanat ridatu lahdotan wahidatan, walaupun hanya murtad sebentar, wes aku tak ndak Islam 2 menit misalnya, aku tak ndak Islam 2 menit dengan niat untuk keluar dari Islam, itu puasanya batal. Lalek murtate malam hari, setelah itu mau subuh Islam lagi syahadat, terus lalu berpuasa. Iki posone sah. Tapi ketika berpuasa dia murtad, lalu walaupun hanya 2 menit 3 menit, maka itu puasanya batal karena putus dengan agama Islam. Lalu termasuk yang membatalkan puasa adalah haid. Jadi haid itu membatalkan puasa. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita. Jadi dari rahim wanita, haid itu berada di atas rahim, dari rahim wanita yang atas. Nah itu pada waktu-waktu tertentu, itu dalam keadaan sehat, itu adalah haid. Biasanya haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu paling sedikit. Umumnya 7 hari 6 hari. Paling banyak haid itu 15 hari. Di paling banyak. Lah ketika haid itu adalah puasanya batal. Maka ibu-ibu, mungkin mbak-mbak yang ketika masih haid jangan mandi besar. Mandi biasa ngilai keringet. Lek mandi haid masih keadaan haid itu hukumnya haram, tidak boleh. Bab mandi haid itu termasuk ibadah. Jadi mandi itu ada yang mandi ibadah, contohnya mandi haid, mandi besar, itu mandi ibadah. Mandi karena akan Jumatan, itu mandi ibadah. Mandi karena akan berangkat ke Hari Raya Idul Fitri, itu juga mandi ibadah. Mandi karena akan menjalankan sholat sholat istisqa, nah itu termasuk itu adalah ibadah. Ngoten. Lek jenengan mandi akan berangkat ke kantor ki mandi biasa. Lek mandi karena akan ibadah ki dadine mandi itu ibadah.
Maka ketika masih haid, mandinya mandi biasa, jangan mandi haid. Lek mandi haid hukumnya haram, tidak boleh. Sebab dalam keadaan masih belum suci. Ibadah itu harus suci. Jadi haid. Lah haid itu keluarnya bagi wanita setelah umur 9 tahun. Itu haid. Kalau belum ada umur 9 tahun itu bukan darah haid. Biasanya istighadah, darah penyakit. Kalau ada darah keluar di luar hari-hari haid, itu namanya darah penyakit, darah istighadah. Contoh, biasanya haid 15 hari, terus di situ sampai 17 hari, berarti yang 2 hari itu adalah darah istighadah, darah penyakit. Yang 15 hari itu adalah darah haid. Jadi haid termasuk membatalkan puasa. Orang haid tidak boleh berpuasa. Jadi secara syariat tidak boleh berpuasa sebab orang haid itu adalah termasuk orang yang berhadas besar. Termasuk di situ panjenengan dilarang untuk berpuasa. Cara dikongkon poso ya mesakne, orang haid itu kan ya lemes ae kadang-kadang itu. Wanifas termasuk yang membatalkan puasa adalah nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Itu nifas. Paling sedikit lahdzatan. Paling titik ya sak cerutan, terus mampet. Umumnya sampai 40 hari. Paling banyak 60 hari itu nifas. Kok lebih dari 60 hari berarti darah istighadah. Haid kok sampai 65 hari berarti sing 5 hari itu darah penyakit. Kalau darah yang keluar ketika melahirkan ini namanya darah damu tolkin. Darah kesakitan. Jadi orang melahirkan itu kan sakit. Nah itu biasanya ketika melahirkan bersama dengan darah, darah lek nglarani iku wau. Itu darah sing nglarani itu bukan darah nifas. Lek darah nifas itu keluarnya setelah melahirkan. Lah, nifas termasuk membatalkan puasa. Bagi orang yang nifas tidak boleh berpuasa. Termasuk lagi wal wiladah, melahirkan. Melahirkan itu termasuk membatalkan puasa walaupun melahirkan dalam keadaan kering. Ngelahirnya kering tanpa teles-teles, tanpa air ketuban, tanpa ada darah, itu ketika melahirkan puasanya batal. Dan tidak diwajibkan berpuasa ketika melahirkan itu. Walau lahdzatan minan nahar, walaupun ketika nifas itu hanya sedikit, ataupun ketika melahirkan itu hanya sebentar, itu tetap membatalkan puasa. Lalu al-ihma, termasuk yang membatalkan puasa itu adalah ayanan. Ayanan sampai jami'an nahar. Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ayanan tidak sadar. Ini puasanya adalah batal. Puasanya batal. Tapi kalau ayanan hanya separuh hari, misalnya baru sholat subuh, terus punya penyakit ayanan sampai jam 12. Lalu setelah itu sadar, ini puasanya tetap sah. Tapi kalau dalam 1 hari penuh, itu puasanya tidak sah. Wasukru termasuk lagi yang membatalkan puasa, mendem, mabuk. Jadi mabuk baik disengaja atau tidak disengaja, dan di situ sehari penuh, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, mabuk, tidak sadar. Ini termasuk yaitu puasanya batal, tidak sah. Wa amma idza afaqa walau lahdzatan wahidatan sahha shaumuhu. Adapun orang mabuk, misalnya mabuk mulai setelah subuh sampai waktu asar jam 4 sore, lalu sadar.
Nah itu ketika puasa dia puasanya sah. Walaupun krasane poso hanya sekitar 2 jam 3 jam. Jadi orang mabuk termasuk membatalkan puasanya batal itu ketika mabuknya 1 hari penuh. Mabuk tidak sadarkan diri, mungkin terlalu banyak ngepil, mungkin terlalu banyak ngepil, mungkin terlalu banyak minum, atau mungkin terlalu banyak kulupan kayak sing dikulup ki baru daun kecubung kae. Daun kecubung kae kan dikulup kayak yo enak, tapi kan lek kadung mendem kan yo napa niku wis sedina blek gak sadar mungkin. Misale ngoten. Mabuk perjalanan kalau tuh sampai 1 hari penuh dan di situ nggak sadar diri loh nggih. Mabuk ki nggak sadar diri. Niki ya puasane nggih mboten sah. Tapi lek mabuk mek 2 jam 3 jam setelah itu sadar maka puasanya sah. Lalu aljima'u berkumpul bagi suami istri bersenggama di siang hari ini membatalkan puasa. Jadi membatalkan puasa dan ini terkena denda. Bagi suami yang berkumpul dengan istrinya di siang hari bulan puasa terkena denda yaitu bayar kafarot, bayar denda. Dendone merdekane budak, nek ndak iso merdekane budak ya pertama poso 2 bulan berturut-turut di saumu sahra ini mutatabi'a ini 2 bulan berturut-turut ndak mungkin. Datang niku terus sing paling enteng bayar denda kafarot, memberi makan orang miskin, sewidak wong miskin. Ngoten, sewidak wong miskin. Jadi likuli yaumin tiap-tiap hari memberi makan sewidak wong miskin. Ngoten. Jadi sepinten nggih teng mriku sakmut ki 7 on. Dendane sedina 7 on ping 20. Niku sing gampang ngoten. Karena telah napa niku sembrono yaitu kewajiban diterjang dengan bersenggama. Nah ini yang dianjurkan untuk membayar kafarot denda niki yang laki-laki, yang wanita mboten. Ngoten. Mergo lek kon puasa 2 bulan berturut-turut wanita ndak mungkin karena kadang haid kan itu loh, ndak mungkin. Sing kena denda laki-laki. Ngoten. Itu pun napa niku laki-laki terkena denda kafarot karena hubungan suami istri niku jika tidak dipaksa. Lek dipaksa oleh istrinya ditungi lading, lek ndak gelem ngladeni, tak ketok. Misalnya tak ketok misalnya. Lah akhirnya anu. Lah ini lek karena dipaksa, akhirnya suami kita takut kayak yo awan-awan, akhirnya ngladeni. Nah ini suami itu tadi tidak berkewajiban bayar kafarot, tidak berkewajiban bayar denda. Mergo lek bertindak mau karena dipaksa istrinya, takut wedine lek dibeleh manuke burungnya kan ngoten. Ibaratnya ngoten. Tapi lek tingkah ikhtiar tingkah biasa melakukan hubungan suami istri, maka di situ bagi suami terkena denda kafarot bayar, yaitu 7 on ping 20 diberikan pada fakir miskin 1 hari. Lek misalnya 1 hari lek hubungan suami istri itu 5 kali ya panggah, hanya apa itu 60 fakir miskin ping 7 on, hanya itu walaupun balik. Tapi lek 2 hari nah berarti ya malih swidak ping pindho, berarti beri makan 60 fakir miskin ping pindho berarti 120, berarti 7 on ping 120 kan ngoten.
Dengan sengaja bitahrim mengetahui kalau itu haram, ngaliman juga mengerti, kecuali orang yang baru masuk Islam atau jauh dari ulama, jauh dari orang yang tahu tentang agama, baru masuk Islam, belum ngerti tentang ajaran-ajaran Islam, akhirnya menjalankan kewajiban puasa di siang hari, hubungan suami istri, maka di situ napa niku tidak berkewajiban mengeluarkan denda bagi suami. Mergo sik tas Islam, golek digetne mlayu malah ngoten. Jadi hukum itu lihat situasi, mboten abot. Islam tuh gampang. Sing mari ngebot-boti lek sing aneh-aneh niku. Jadi Islam itu mudah ngoten. Niku sing hubungane dengan yang membatalkan puasa. Termasuk yang membatalkan puasa wusulu ainin min manfaatin maftuhin ilal jaufi. Masuknya sesuatu ke lubang yang menerus, masuknya sesuatu ke lubang yang menerus seperti hidung. Hidung ini kira disogoi sampai nopo niku sampai pengar, sampai panas pengar, niki membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke mulut sampai ke tenggorokan, nah itu termasuk membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu kubul dubur itu membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke telinga itu membatalkan puasa. Jadi membatalkan puasa. Kecuali punya sakit telinga, misalnya telinganya kelebunan semut, lalu di situ disogoi mergo saya nggak betah, itu boleh, nggak batal puasanya. Termasuk nggak batal, tidak batal sholatnya, lek panjenengan gadah penyakit sing gatel, akhirnya salati kukur-kukur nisik ngeten, misalnya itu boleh. Lara kuat gatele ngoten. Itu kukur-kukur itu boleh. Ngoten. Walaupun berkali-kali. Ngoten. Berkali-kali. Biasanya kan kukur-kukur ini kan ngeten 3 kali terus-menerus kan batal. 1, 2, 3 ini batal. Amplih betul batal. Lek kukur-kukur digangi 1 meneng sik, 2, 3. Ini tidak batal. Sampai bolak-balik 4, 5. Iki ngoten lek kukur-kukur ngoten. Cara kopiahe jatuh. Niku lek ngambil nggih ngoten, lek ngambil kudune 1, 2, 3 ngoten. Ketika kopiah dengan jatuh ki diambil mboten napa-napa. Tapi lek ngambil 3 kali gerakan ki aja terus menerus. 1 meneng sik, 2 diplekne ning sirah, meneng 3 terus sedakep malih. Atau pas takiat malih. Niku enggak batal ngoten. Mangsuli datang nggih menika yang membatalkan puasa niku wau suntik. Lek masuknya melalui lubang yang menerus niku termasuk membatalkan. Infus itu tidak membatalkan, tapi jika dalam memasukkannya infus tadi melalui lubang yang menerus, melalui hidung, melalui mulut, atau melalui kubul atau dubur, maka di situ membatalkan puasa. Nah, termasuk yang membatalkan puasa ke lubang yang menerus itu yang hubungannya dengan hubungan suami istri itu adalah termasuk jika suami memasukkan kepala bawah itu keseluruhannya, jadi kepalanya masuk ke lubang ibu-ibu, itu termasuk sudah membatalkan puasa. Itu namanya sudah bersenggama. Tapi masih separuh kepala, ini belum dikatakan bersenggama, juga belum membatalkan puasa. Mungkin ada yang bertanya, monggo.
nilai makanan. Oh, ibu-ibu biasanya kalau masak icip-icip nilai mungkin ada kuahnya, asin apa belum. Ini boleh nilai makanan tuh boleh asal dilepeh. Jadi dilepeh, tidak ditelan, dilepeh. Ini diperbolehkan. Jadi diperbolehkan. Jadi ketika ibu-ibu masak untuk berbuka itu kan nggak dirasakne kasinan atau apa itu anyep istilahnya. Nah itu apa dirasakan sedikit lalu dilepeh. Ini boleh tidak membatalkan puasa. Lek kata dilek, nah itu napa niku membatalkan puasa. Termasuk lagi misalnya kalau apa itu sedang memasak, mungkin ada napa niku yang namanya kebul. Kebul ini bahasa Indonesia napa niku? Uap. Jadi ada uap yang masuk mulut, uap masuk hidung, itu tidak membatalkan puasa. Mergo enggak disengaja. Iya ngoten. Atau bakar-bakar sate, tentunya enek uapnya, lalu mlebu mulut, mlebu hidung, ini enggak membatalkan puasa. Tapi lek disengaja, memang diakepi, itu terus disewedoti, wah enak sekali ya. Ini membatalkan puasa. Jadi karena disengaja, lek enggak disengaja enggak apa-apa. Termasuk yang membatalkan lagi istisqa. Istiqoah niku artinya menyengaja mutah-mutah. Itu membatalkan puasa. Menyengaja mutah-mutah. Mungkin tenggorokannya disogok terus akhirnya mutah. Memuntahkan sesuatu dari perut. Ini membatalkan puasa. Memang menyengaja mutah-mutah. Niku membatalkan puasa. Jadi yang dikeluarkan itu adalah makanan yang sudah melampaui tenggorokan. Itu namanya mutah-mutah dan disengaja. Maka di sini membatalkan puasa. Kalau mutah-mutah nggak disengaja, contohnya orang mabuk kendaraan, ini tidak batal puasanya. Jadi tidak batal puasanya, walaupun mabuk, tapi mabuknya kan masih apa itu sadar diri ya, masih sadar, ya mong mutah-mutah, ini tidak membatalkan puasa. Monggo, wonten malih. Nggih. Syahadat itu tidak harus ada saksi. Jadi orang yang masuk Islam itu bersahadat. Jadi tanpa saksi nggak apa-apa. Jadi tidak usah saksi. Sami kalih tiyang sing rujuk. Jadi ketika talak 1 niki jaraknya 3 bulan. Lek 3 bulan talak 1 niku belum dirujuk, rung dibaleni, niki lek nggih pernikahannya kan batal. Lah mula ketika 3 bulan sik entuk 2 bulan terus dibaleni, Dik, tibake aku kok sik sayang karo sampean to, Dik. Sampean tak baleni ya. Oh nggih Mas, iki wis dadi. Rasa dadak digone KUA. Ndak usah dadak diundangne wong. Lek diundangne masyarakat tanggane iki bae tukang megat bojomu to, ngono Pak. Jadi lek rujuk itu ndak rujuk baleni istri jadi istrinya lagi. Niki lek talak 1 talak 2 itu ndak usah dipersaksikan. Marai ngetarani lek kesruh keluargane ngoten. Jadi dibaleni. Sama ngoten niku. Syahadat nggih ngoten, ndak perlu dipersaksikan. Ngoten. Makanya ketika ada orang terus ikut sholat, padahal dulu kan yo apa itu bukan orang Islam terus ikut sholat, ya biarkan, mungkin lek syahadat
syahadat sendiri, ngoten. Ataupun di situ ketika belum syahadat ya supaya baca syahadat dulu, ngoten. Enggak perlu dipersaksikan, ngoten. Wonten malih monggo Bu. Oh, nangis. Berarti nangis airnya masuk ke mulut, mungkin nangis karena kesakitan. Lah air yang masuk ke mulut itu biasanya kan rada asin ya. Loh itu apa air mata itu. Jadi kalau air mata yang keluar dari mata itu ketika nangisnya mergo gregeten karena sakit, ini biasanya air matanya panas, anget. Itu nuduhne lah atine sakit. Lah terus ning kono misalnya tertelan karena disengaja, niki membatalkan. Tapi lek enggak sengaja, enggak sadar berarti enggak sengaja niku. Tertelan. Nah niki napa niku tidak membatalkan puasa. Lek menangis karena rasa rindu, karena senang, niki mesti adem, air matanya adem. Mula lek ada orang meninggal kok mbrebes jenengan tingali. Lek teng riku kok air matane kok panas, itu berarti siksane Gusti Allah turun. Tapi lek mbrebes ternyata ngriku adem, itu berarti matinya bahagia. Wis jenengan tingali ngoten niku. Wis to, tiyang niku lek napa niku gelem ibadah dengan baik, sing mesti siji, lek meninggal niku mungkin mripate mbrebes. Mbrebes niku karena bahagia. Nomor kali nggih menika ambekane kaya wong turu. Dadi kaya wong akan tidur, ati leles. Dadi ketika dicabut nyawa niku biasa kaya wong turu. Ngoten. Lajeng napa niku mripate mbrebes, bathuke ngringet. Orang mati yang baik itu bathuke ngringet. Ngoten. Bathuke ngringet mergo sangke napa gembira isin nang Gusti Allah. Kok saya kok masih diberi surga. Jadi dilihat kalau panjenengan gadah keluarga meninggal dunia mbrebes itu nuduhne lek matine husnul khotimah. Bathuke ngringet itu nggih nuduhne lek matine husnul khotimah. Ambekane kaya wong turu. Nah niku nuduhne lek matine husnul khotimah. Ingat ketika keluarga enek sing meninggal dunia kaya unta ditekek ambekane, kaya pitik dibeleh ambekane. Terus situasi berubah. Manane cantik jadi hitam apa jadi kelawu. Mulutnya muntuk, itu berarti ngazabullah. Jadi fawa ngazabun, bahwa siksa Allah telah diturunkan. Ngoten. Nyapa kok malih brentek teng mriki niku wau. Ngoten. Niku wau yang membatalkan puasa sampai puasa sepat niku wau. Jadi ngoten para Pak Ibu. Sampun siang cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil akhirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa wudu'ana wa sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'abudana wa takhassu'an tadharu'ana wa qira'atana wa tasbihana wa tamim taksirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallam.
sholli ala Muhammad ya Rabbi. Sama yang membaca